Jadi beliau sering membuat artikel-artikel di Suara Merdeka. Saya ingat betul biasanya aktivis-aktivis mahasiswa itu dulu seingat saya tahun 87, 88 itu sering membaca artikelnya Pak Bambang tentang apa saja, selalu selalu saya clipping ya. Yang kadang-kadang kalau sedang berdiskusi dengan teman-teman itu mensitir seperti yang dikatakan Pak Bambang Sadono dalam tulisannya di Suara Merdeka tanggal sekian-sekian, itu yang saya tidak lupa. Tapi nanti anterin ibu arisan dulu, sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Istajib AS, politisi senior, di mana pada sesi ini kami nanti akan membahas mengenai sejarah kehidupan Pak Bambang Sadono dalam rangka ulang tahunnya yang ke-65 pada tanggal 30 Januari nanti. Selain itu kita juga akan bahas mengenai Pak Istajib sedikit juga ini, karena memang ya tamu-tamu yang ada di sini memang sangat menarik ya, kadang-kadang maksudnya juga mengulas berbagai aspek kehidupan dari Pak Bambang Sadono juga. Namun sebelumnya mungkin saya mau tanya ke Pak Istajib dulu nih Pak, bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Mas, baik sekali. Mohon maaf ya jadwalnya berubah-ubah karena ada hal-hal yang tidak kita duga. Makasih loh Mas Raja. Iya, tidak apa-apa Pak, maksudnya ya santai aja kita di sini, maksudnya ini juga ngobrol-ngobrol aja tentang Bapak, itu pengalaman gitu. Pak Istajib. Jadi mungkin bisa diceritakan pengalamannya dulu bagaimana Pak, maksudnya dari awal kuliah, kemudian aktif di politik, di DPR di Jawa Tengah, kemudian tadi seperti yang saya singgung di Partai P3 dan juga di Masjid Agung Jawa Tengah, seperti itu. Bagaimana tuh Pak jalan ceritanya? Monggo. Iya Mas, yang pertama begini Mas Raja, salam buat Bapak yang sudah berulang tahun yang ke-65 ya Mas. Ini usia yang sudah senior Pak Bambang. Saya ini kalau boleh dibilang ya adiknya Mas Bambang. Saya terpaut dengan Pak Bambang ini terpaut 6 tahun Mas. 6 tahun saya jadi Pak Bambang sudah kelas 1 SD, saya baru lahir. Tapi saya kenal Pak Bambang itu sejak tahun 89. Sejak tahun 89 saya. Nah, kalau tahu namanya Pak Bambang Sadono itu ya saya sejak tahun 84 saya sudah dengar nama Pak Bambang Sadono. Saya masuk di Semarang kan tahun 84, tetapi ketemu langsung sama Pak Bambang Sadono itu tahun 89, yang pada saat itu saya sebagai pengurus DPD 1 KNPI Jawa Tengah. Pak Bambang itu dijadikan sebagai narasumber dialog kepemudaan. Seingat saya itu pas momentum Sumpah Pemuda. Tempatnya itu di Gedung Olahraga
yang Simpang 5, Mas Raja masih di Lauhil Mahfud sana sampai. Jadi saya jadi moderator beliau, diskusi terbatas ya dengan kira-kira 40 atau 50-an tokoh-tokoh pemuda di Semarang pada saat itu. Jadi saya kenal lama sama beliau, Pak Bambang, dan kalau terjun di dunia politiknya, Pak Bambang kayaknya lebih dulu saya. Pak Bambang ini kan saya ketahui kan sebagai jurnalis, ya, wartawan Suara Merdeka itu ya. Kalau saya masuk di partai politik itu sejak tahun 87. Oh Mas, nah, umurnya lebih tua Pak Bambang terpaut 6 tahun, tapi masuk nang politik lebih dulu saya. Saya tahun 87. Saya ingat saya begitu, kayaknya dulu di politik lebih dulu saya. Artinya politik praktis loh Mas. Kalau politik praktis itu saya sejak itu masih semester 7. Jadi saya sudah semester 7 saya sudah masuk sebagai pengurus partai politik di Partai Persatuan Bangunan. Itu. Jadi saya mengenal Pak Bambang itu, saya terus terang memang sosok yang saya kagumi dari sisi pikiran-pikirannya. Jadi beliau sering membuat artikel-artikel di Suara Merdeka. Saya ingat betul biasanya aktivis-aktivis mahasiswa itu dulu seingat saya tahun 87-88 itu sering membaca artikelnya Pak Bambang tentang apa saja, selalu menjadi selalu saya clipping ya. Yang kadang-kadang kalau sedang berdiskusi dengan teman-teman itu mensitir seperti yang dikatakan Pak Bambang Sadono dalam tulisannya di Suara Merdeka tanggal sekian-sekian, itu yang saya tidak lupa. Jadi luar biasa Pak Bambang. Kemudian setelah ketemu di panggung politik, khususnya di DPRD Provinsi Jawa Tengah, saya dekat sama beliau. Beliau sebagai wakil ketua DPRD Jawa Tengah itu periode DPR 2009-2014. Saya sebagai anggota DPR Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, ketua fraksi, yang mana beliau Pak Bambang sebagai anggota DPR Golkar yang juga sebagai wakil ketua di Jawa Tengah. Jadi saya nyambung sama beliau. Jadi saya pernah dilem beliau, dilem. Wah, Pak Istajib ini politisi ulung, polisi jatuh bangun kok ulung, saya bilang begitu. Jadi saya dekat sama beliau ya. Setiap saya mengeluarkan pendapat-pendapat di media cetak ya atau elektronik selalu dipantau Pak Bambang. Jadi senang saya. Jadi saya melihat beliau juga melihat saya. Sebisa-bisanya begitu. Tadi kan sudah dibahas ya, maksudnya bagaimana dulu bertemu dengan Pak Bambang, kemudian progres ke depannya seperti itu. Namun ini Pak Istajib ini kan tadi seperti yang saya bilang bekerja di Masjid Agung Jawa Tengah, itu ceritanya bagaimana tuh Pak masuknya di institusi ini? Ya, begini Mas Raja. Sebenarnya bukan bekerja, Mas, bukan bekerja, tapi pengurus. Jadi mengurus itu pengurus ya, takmir. Orang takmir itu kan mengabdi kepada masjid ya, mengurus masjid. Jadi di Masjid Agung Jawa Tengah itu ada unsur pengurus, ada unsur pegawai. Kalau pengurus itu lillahi ta'ala, mengabdi, gitu, mengurus masjid, tapi kalau pegawai memang mengurus urusan-urusan teknis masjid. Itu seperti pegawai-pegawai pada umumnya, dia harus datang setiap pagi jam 8, pulang jam 16 itu. Kenapa saya masuk sebagai pengurus Masjid Agung Jawa Tengah? Memang ya ceritanya panjang. Memang Masjid Agung Jawa Tengah itu tanah yang dipakai 10 hektar itu
kembalinya pada tanah itu kan dulu tanah wakaf, Mas Raja. Tanah wakaf peninggalan zaman awal Semarang, Ki Ageng Pandanaran, itu banyak tanah yang kurang produktif, tidak terkelola dengan baik, bercerai-berai gitu tanahnya, sehingga pada tahun 97 ketika saya menjadi anggota DPR yang periode pertama, saya sebagai anggota DPR dengan beberapa anggota DPR yang lain itu berperan ikut mengembalikan tanah wakaf Bondo Masjid Semarang. Singkat cerita, karena kami sedikit punya sejarah atas berhasilnya tanah wakaf Bondo Masjid itu, sehingga saya diajak beberapa tokoh seperti Pak Yai Daroji, kemudian Pak Profesor Nur Ahmad yang sekarang menjadi ketua takmirnya, itu saya diajak bersama-sama untuk mengurus Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi ceritanya begitu. Kalau saya buat cerita yang singkat, jadi singkat, kami kalau tidak ada urusan di luar, urusan itu nengok-nengok masjid lah. Ya, itu Mas Raja, ceritanya begitu. Nggih. Kemudian ini saya dengar dari Bapak katanya Pak Estajib ini juga pernah mengegulkan pembangunan Masjid Agung juga ya katanya ya? Iya, ya justru itu kenapa saya jadi pengurus, karena memang pada tahun 99, tahun 99 2000-an itu memang rencana pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah saat itu gubernurnya Bapak Haji Mardianto, masih ada beberapa orang yang pro dan kontra. Nah, sebagai orang yang ikut punya andil atas kembalinya tanah wakaf, itulah gubernur yang memprakarsai itu, Pak Haji Mardianto itu. Kemudian Pak Haji Mardianto bersama para tokoh ulama-ulama di Semarang merasa senang dan mengucapkan rasa syukurnya atas kembalinya tanah wakaf itu. Akhirnya tanah wakaf yang blok besar itu dibangun Masjid Agung Jawa Tengah ini yang seluas 10 hektar. Nah, pada saat gubernur beserta pimpinan dewan pada saat itu periode 99-2004 itu saat penganggaran itu memang ada tokoh-tokoh yang pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang kurang setuju. Nah, di saat ada pro kontra itulah kami berposisi mendukung ya, sebagai orang yang pernah ikut mengupayakan kembalinya tanah wakaf dan kita mau bikin masjid, kemudian Pak Gubernurnya respon, Kiai mendukung, sehingga saya bersama para kiai meyakinkan Pak Gubernur Jawa Tengah pada saat itu supaya pembangunan Masjid Agung itu terwujud ya dengan biaya APBD Provinsi Jawa Tengah dengan sistem multi-use project. Jadi tidak 1 tahun anggaran tapi 3 tahun anggaran masjid itu bisa terbangun seperti yang kita lihat dan dibanggakan umat Islam di Jawa Tengah ini. Iya maksudnya sangat menarik ya Pak. Maksudnya ini kan menjadi informasi yang menurut saya cukup penting untuk kita ketahui juga, terutama untuk penonton di rumah nih. Maksudnya kan ya walaupun saya mungkin jarang tapi ya pernah lah, dan penting juga untuk diketahui, dan memang awareness dari masyarakat menurut saya harus ditingkatkan karena memang Masjid Agung Jawa Tengah ini bisa dibilang bukan hanya ikon Jawa Tengah, tapi juga ikon Pulau Jawa seperti itu, Pak Estajib. Ini Mas, sudah Masjid Agung Jawa Tengah sekarang posisinya sudah menjadi destinasi wisata religi nasional, Mas Raja.
Jadi Masjid Agung Jawa Tengah itu tidak hanya menjadi kebanggaan Jawa Tengah, tapi sudah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Ada masjid seluas 10 hektar ya, yang ruangannya punya berkapasitas 7.000 jamaah, punya payung, punya lahan yang luas. Jadi ini nggak hanya level Jawa Tengah, nasional. Bahkan dengan Istiqlal pun besar Masjid Agung Jawa, lebih luas Masjid Agung Jawa Tengah. Ini yang fakta yang terjadi, yang ada. Iya, mungkin nanti apabila memungkinkan juga ya, nanti kita bisa kontak Pak Istajib lagi. Mungkin nanti ada kru dari Bangsa TV yang datang ke sana, jadi kita bisa wawancara secara langsung sekalian menunjukkan bagaimana sebenarnya Masjid Agung Jawa Tengah itu seperti apa sih, dan bagaimana masjid ini memang ya menjadi ikon nasional seperti yang dibilangin oleh Pak Istajib tadi. Namun jika mungkin saya bisa mundur sedikit nih Pak Istajib. Jadi kan tadi sudah kita bahas mengenai periode di DPRD Jateng ya tadi di Pak Istajib itu. Nah sebenarnya bagaimana sih Pak awal mulanya? Maksudnya Pak Istajib apakah diajak Pak Bambang atau bagaimana bisa bertemu dengan Pak Bambang di DPRD Jateng tadi itu Pak? Monggo. Ya, awal mulanya masuk politik itu ya karena saya memang dulu ya aktivis mahasiswa. Zaman Orde Baru itu Mas Raja, para aktivis memang banyak yang condong ke politik praktis. Itu aja sehingga tahun 89 saya menjadi pengurus Partai Persatuan Pembangunan di Kota Semarang dan juga di DPW P3 tingkat Jawa Tengah. Saya ketemu Pak Bambang itu sebenarnya ya boleh dibilang karena ada event kepemudaan saya jadi moderator, beliau narasumber, kemudian nyambung ketemunya di DPRD Jawa Tengah periode yang 2009-2014 itu, yaitu Mas Raja. Jadi sehingga terjadi interaksi, komunikasi, ada chemistry yang cocok antara saya yang lebih muda dengan beliau yang lebih senior, sehingga komunikasi itu berlanjut sampai sekarang. Iya, tapi kalau pas di DPRD Jatengnya itu bagaimana itu Pak? Maksudnya apakah Pak Istajib ini memang sudah mengenal itu ya? Maksudnya apakah sudah tahu kalau Bapak jadi kemudian komunikasinya jadi lebih lanjut atau bagaimana tuh Pak pas di DPRD dengan Pak Bambang Sadono? Ya karena saya melihat Pak Bambang itu sudah lama. Beliau di DPR RI saja 3 periode, kemudian turun gunung menjadi anggota DPR Provinsi dan kemudian jadi pimpinan DPRD Jawa Tengah. Ya ketemunya saya kalau pas sidang-sidang itu ya di panitia anggaran biasanya sama beliau. Kadang-kadang beliau mimpin, kadang-kadang mendampingi pimpinan yang lain. Jadi itu berkomunikasi seperti itu. Jadi karena sudah kenal lama, nyambung, pikiran-pikirannya pernah saya baca ketika saya jadi aktivis mahasiswa, beliau sudah menjadi jurnalis yang sering menulis di media. Ya itu Mas, sehingga ya makin menguatkan silaturahmi saya sama beliau. Iya. Dan beliau memang ya menjadi anggota DPR yang pikiran-pikirannya baik, punya wawasan-wawasan yang luas, ya saling mengisi antara saya, beliau, dan teman-teman. Jadi teman-teman itu ya nyambung sampai sekarang jadi nyambung. Iya Pak Istajib. Tapi jika boleh mundur sedikit ini ya, ini mungkin topik yang
agak, maksudnya ini tidak ada di skrip juga yang sudah saya kirimkan. Tapi seperti yang kita tahu kan Bapak dulu pernah nyalon gubernur seperti itu nih Pak Istajib. Ya, itu pada saat itu Pak Istajib reaksinya bagaimana Pak? Pak Istajib pada saat itu posisinya di mana pada saat Pak Bambang nyalon sebagai gubernur seperti itu? Pada saat Pak Bambang Sadono menjadi calon gubernur, beliau posisinya pada saat itu Ketua DPD 1 Golkar Jawa Tengah ya Mas. Ya, iya. Ketua DPD 1 Golkar Jawa Tengah dan beliau posisinya sebagai anggota DPR RI. Memang saat beliau nyalon gubernur memang saya belum begitu akrab. Ya, kenal tapi tidak seakrab seperti di periode 2009-2014 ya. Jadi ketika beliau nyalon gubernur, saya memang tidak mendekat. Ya. Saya tidak mendekat, biasa sih Mas politik. Dan itu memang kebetulan P3 Jawa Tengah mengusung atau mencalonkan gubernur Bapak Haji Muhammad Tamsil, Bupati Kudus, yang berpasangan dengan Pak Rozak Rais. Saat itu Pak Bambang nyalon sebagai calon gubernur, berpasangan dengan Pak Kiai Haji Muhammad Adnan. Ya, jadi saya menjadi ketua tim suksesnya Pak Tamsil pada saat itu. Jago saya kalah. Jadi Pak Bambang kalah. Jadi ya biasalah politik biasa. Pernah satu saat tapi saya belum punya teleponnya Pak Bambang. Pada saat itu saya belum punya teleponnya Pak Bambang. Pernah satu saat ketika saya mendampingi Pak Tamsil satu mobil acara kampanye di daerah mana itu roadshow di daerah mana Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara. Pernah papasan sama Pak Bambang, Pernah papasan sama Pak Bambang. Saya tahu itu rombongannya Pak Bambang, tapi ya sudah biasa. Iya. Tahun nyalonnya Bapak itulah ya. Tapi ya kadang-kadang ya itulah di politik, kadang-kadang berbeda, kadang-kadang bisa ketemu dalam satu titik yang kadang-kadang walaupun pernah berbeda tapi akrabnya kadang-kadang sudah selesai ya melebihi saudara dengan saudara. Itu yang saya alami. Politik ternyata ya tidak ada musuh abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada itu adalah kepentingan abadi ya di sini nih. Jadi harus selalu terjalin, walaupun pernah jadi lawan politik. Iya, itu seperti yang sudah dikatakan ya. Memang politik seperti itu, maksudnya jangan terlalu memusuhi karena memang suatu saat bisa menjadi rekan seperti itu, Pak Istajib. Iya, kemudian seperti yang sudah disinggung juga tadi ya, kan menjadi lebih dekat pada saat periode di DPRD Jateng. Seperti itu. Namun seperti yang kita tahu juga, Bapak kan setelah itu ke DPD RI. Nah itu masih komunikasi dengan Pak Istajib setelah Bapak pindah itu? Setelah Pak Bambang Sadono menjadi anggota DPD RI, saya komunikasi dan saya sering dilibatkan dalam dalam serap aspirasi beliau di kantor DPD 1 itu di Jalan Imam Bonjol. Jadi saya sering diundang beliau untuk berdiskusi. Bahkan saya pernah dijadikan sebagai salah satu moderator diskusi yang dibiayai oleh beliau sebagai anggota DPD. Mungkin seingat saya lebih dari 4 atau 5 kali. Jadi inilah yang saya acungi jempol tentang Pak Bambang Sadono itu. Beliau betul-betul dipuji oleh beberapa tokoh di Jawa Tengah ketika menjadi anggota DPD itu banyak mengajak diskusi dengan tokoh lintas partai. Nah ini yang luar biasa. Ini yang saya tunggu-tunggu. Ini yang saya tunggu-tunggu dari anggota DPD yang periode sekarang kok tidak sehebat seperti Pak Bambang. Ini betul saya tidak ngelem karena Mas Raja putranya enggak. Saya mengakui, saya sering memberi masukan-masukan lewat WA, lewat diskusi-diskusi di
kantor DPD Jawa Tengah, perwakilan Jawa Tengah di Jalan Imam Bonjol itu. Jadi sering Mas Raja. Jadi ini saya kira hal yang patut menjadi kebiasaan para wakil rakyat. Saya kira patut diacungi jempol beliau. Maksudnya mungkin perlu diperhatikan lagi juga kalau memang Bapak pada saat DPD RI itu kan masuknya itu ya jalur independen seperti itu nggih. Maksudnya tidak ada partai, jadi mungkin itu yang membuat Bapak jadi bisa bergerak lebih bebas atau mungkin tadi yang lintas partai seperti yang dikatakan Pak Estajib seperti itu. Betul. Jadi ya, saya kira memang faktor itu, tetapi memang karakter Pak Bambang Sadiono itu juga nguwong-wongnya memang bagus. Banyak tokoh di kampung, di desa yang nama Pak Bambang Sadiono itu ya legendaris lah ya. Cara mobil itu Mas Honda Grand. Sudah 25 tahun yang lalu Honda Grand itu masih disukai oleh para penggemar-penggemarnya. Jadi itu legendaris, cukup dikenang oleh masyarakat Jawa Tengah. Oke. Namun ya itu ya Pak, maksudnya kan sekarang sedang pandemi seperti itu nggak lah, itu pada awal-awal pandemi hingga sekarang gitu masih sering komunikasi, bahkan maksudnya kan Bapak kan itu ya setelah DPD itu kan tidak lagi seperti itu nggak lah, itu masih komunikasi Pak hingga sekarang. Setelah Pak Bambang tidak jadi anggota DPD masih komunikasi. Kira-kira lebih dari 6 kali 7 kali itu sudah artinya komunikasi yang cukup jalan kan itu. Ini saja kira-kira setelah mungkin ada kalau sekitar 6 bulan saya tidak komunikasi sama beliau. Tapi masih ada WA. Saya tanya Pak Bambang gimana kabar? Beliau kadang-kadang DCI lah. Ini penting. Jadi komunikasi silaturahmi kepada orang-orang yang sudah kita kenal, yang nomor HP-nya kedua belah pihak itu sama-sama dipertahankan di HP kita masing-masing. Penting. Halo, gimana kabar? Sehat enggak? Itu cukup. Kadang-kadang orang sakit itu kalau disapa ya, kemudian bagaimana kabar, sehat? Kalau sakit saya doakan mudah-mudahan Pak Estajib sembuh. Ketika saya COVID kan juga sering ditelepon Pak Bambang. Jadi ini saya kira obat dan penyemangat yang tidak kalahnya dengan obat-obat yang mahal dari apotik. Iya, mungkin itu juga salah satu yang maksudnya setelah saya amati ya, maksudnya itu mungkin juga salah satu keistimewaan dari Pak Bambang sendiri ya, maksudnya dari semua orang yang saya wawancara itu sepertinya kok tidak ada silaturahmi yang terputus terlalu lama gitu loh. Maksudnya tetap nge-WA atau tanya kabar seperti itu ya. Mungkin itu. Oh iya Mas, ada yang kelewatan. Saya pernah dititipi salam dari kader P3 Jepara maupun Demak. Salam Pak Is untuk Pak Bambang Sadiono. Enggak ada apa, kamu Pak kenal. Ya kenalnya lewat WA karena pernah ditolong ketika sakit di Rumah Sakit Karyadi. Ya, ketika Pak Bambang jadi anggota DPD RI, ditolong Pak Bambang. Mungkin Pak Bambang karena punya posisi ngontak sama Pak Direktur Rumah Sakit, sehingga teman saya yang jadi pasien itu merasakan pertolongannya Pak Bambang. Ini ada 2 orang yang merasakan kenikmatannya kebaikan Pak Haji Bambang Sadiono yang sudah berumur 55 tahun. Iya, ya itu ya maksudnya kan ya seperti yang disebutkan Pak Estajib juga tadi ngewong-kewong ya, maksudnya tidak terlalu memperhatikan background apakah ini musuh atau kawan seperti itu ya. Tetap saja ditolong, itu juga menolong, mungkin salah satu keistimewaan lagi seperti itu. Tapi kalau saya boleh tanya pendapat Pak Estajib nih, menurut Pak Estajib
bagaimana sih dengan kegiatan yang Pak Bambang lakukan di masa pandemi ini? Maksudnya dengan membuat channel YouTube. Pak Estajib sendiri kan tadi sudah bilang apabila pernah diwawancara seperti itu. Nah, itu pendapat Pak Estajib tentang apa yang dilakukan Pak Bambang itu bagaimana sih? Ya itu bagus. Saya mau meniru aja enggak bisa sih, tapi orang telaten, Mas. Bagus. Ini membuat pikiran itu hidup beliau. Selalu berpikir karena beliau memang orang tokoh media ya, wartawan, jadi ya pikirannya enggak bisa, enggak mau nganggur gitu ya. Ya, ini jadi ini saya kira ini kegiatannya mantan jurnalis senior itu nek wis sepuh ya. Ini bagus. Untuk mendidik Mas Raja untuk mendidik Mas Raja menjadi jurnalis, menjadi wartawan. Ini saya kira sampai kan dididik Bapak untuk menjadi kayak Bapak. Ini salah satu yang saya aja mau meniru sebenarnya, tapi saya orangnya enggak telaten, jadi ya saya sukanya ya kelayapan ngalor ngidul. Iya, tapi ya mungkin tidak bisa kita pungkiri juga walaupun itu ya, maksudnya kan Bapak seperti yang dalam sesi ini kan memperingati usia ke-65 itu ya. Maksudnya 65 kan bukan usia yang maksudnya mungkin tidak 50 atau 40 tapi 65 itu loh maksudnya. Oh iya tidak capek itu bisa dibilang seperti itu loh Pak Estajib. Ya, bagus. Tapi begini Mas, orang modern itu, orang yang bergaya hidup modern itu usia 65 itu belum tua. Usia 65 belum tua, Mas. Jadi Bapak itu memang sudah orang modern. Jadi enggak seperti orang-orang yang lainnya. Orang kalau sudah usia 60 itu sudah uzur, sudah sepuh, ya toh. Tukruk-tukruk, dingklak-dingklok. Enggak, Bapak itu luar biasa. Mungkin semangatnya Pak Yusuf Kalla, semangatnya Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, itu banyak menjadi inspirasi. Jadi Pak Yusuf Kalla sebagai tokoh nasional sepuh tapi agresif, ya, pikirannya cemerlang, menjadi bapak bangsa. Saya kira patut dicontoh, dan Pak Bambang juga sebagai tokoh yang sudah memberi contoh kepada yang lebih muda di usia 65 tahun masih produktif. Tadi pagi beliau saya telepon juga katanya dilamar partai ini, partai itu ya. Waduh. Iya. Partai lain itu melirik Pak Bambang sebagai sosok yang masih eksis gitu. Saya yakin Pak Bambang kalau dilamar partai X, partai Y, kalau beliau mau ya bisa, tetapi mungkin Pak Bambang mempertimbangkan punya pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih kompleks. Sudahlah, tak istiqomah menjadi orang tua yang tetap produktif, memberi bimbingan kepada teman-teman yang lebih muda, putra-putra, menjadi sosok yang bagaimana supaya tetap masih punya manfaatnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau membuat channel-channel begini kan, saya yakin pasti kan dibaca oleh orang. Saya tahu saya bisa membaca pikiran-pikiran beliau. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Iya, sangat luar biasa apa yang dikatakan oleh Pak Estajib di sini ya, maksudnya ya. Mari kita lihat saja ke depannya bagaimana ya, semoga menjadi
keberkahan bagi kita semua tentang apa yang dilakukan Pak Bambang seperti itu. Namun begini Pak Estajib, jadi kan seperti yang tadi dibilang Pak Estajib ya, mengenal Pak Bambang sebagai itu ya tadi sebagai moderator, kemudian pada periodenya di DPRD Jateng seperti itu. Setelah sekian lama nih Pak, apa sih kesan yang paling didapat dari Pak Bambang Sadono? Kesan yang saya lihat dari Pak Bambang ini satu begini, banyak ya, mungkin saya terbatas saja beliau pikirannya encer, satu itu dari sisi pemikiran beliau encer. Kalau saya mengatakan encer itu maknanya luas, itu satu. Yang kedua beliau itu ramah. Di DPR saya menemani beliau selama 5 tahun, wajah tegang, panik itu enggak nampak Pak Bambang. Jadi slow. Ono masalah ya ketok koyo ora ono masalah. Lah ini yang penting. Kadang-kadang kan orang itu metenteng Mas. Kadang-kadang kan orang itu metenteng. Sehingga Pak Bambang itu slow sekali. Iya, tadi mungkin bisa dilanjutkan Pak tadi sampai Bapak itu ya Pak. Jarang ada wajah tegang seperti itu. Saya kira dua hal itu, beliau pikirannya encer dan dalam menghadapi masalah itu slow, nggak pernah tegang gitu, dan ramah dengan berbagai pihak itu penting. Saya kepingin meniru beliau, betul ini saya. Jadi mestinya ada masalah yang kalau orang itu menghadapi masalah marah, tapi beliau bisa tenang. Iya, itu sifat-sifat yang patut ditiru mungkin. Seperti itu. Saya melihat ketika beliau mimpin rapat panitia anggaran, ada masalah-masalah yang cukup menegangkan antara anggota dan pimpinan ya pada saat itu kira-kira tahun 2010-2011an itu ya Pak Bambang tenang. Ya, ini penting. Saya kira pemimpin dimanapun juga setiap menghadapi masalah memang tenang itu lebih jernih, lebih pas untuk bisa mengambil keputusan. Kalau kita menghadapi masalah dengan tegang, sepaneng, jadinya tidak bagus. Iya. Oke. Jika begitu mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir saja, Pak Estajib. Ya. Jadi ini kan Bapak sudah masuk ke dunia media sosial ya, terutama di kanal YouTube. Apa sih harapan ke depannya untuk Pak Bambang Sadono menjelang ke usia 65? Monggo Pak Estajib. Saya kira Pak Bambang tanpa saya kasih masukan saran, beliau pasti sudah bisa bagaimana memanfaatkan umur-umur senja. Ya, Pak Bambang tidak boleh merasa tua, Pak Bambang harus merasa muda terus. Dan yang saya harapkan Pak Bambang bahwa sebagai politisi yang pernah berpengalaman di DPR RI 3 periode, di DPR provinsi 1 periode dan pimpinan dewan, kemudian di DPD, ini menurut saya beliau itu matang sekali. Sekarang saya lihat banyak politisi yang kurang matang gitu ya, yang masih harus belajar ya. Saya kira Pak Bambang andai kata aktivitas di medsos ini salah satu misinya digunakan sebagai misi sekolah politik para politisi-politisi, saya kira akan lebih sempurna. Jadi medsosnya Pak Bambang, channelnya Pak Bambang ini bisa menjadi sekolah politiknya para politisi-politisi muda. Ya, politisi-politisi muda yang belum pernah berpengalaman, tetapi sistem ini tiba-tiba jadi anggota DPR, ya, yang kadang-kadang harus dihadapkan pada orang itu kalau jadi anggota DPR itu kan setara dengan gubernur ya, yang dihadapi kepala dinas, orang-orang eselon 2, orang-orang eselon 1, orang eselon 3 yang mereka berpengalaman. Jadi penting Pak Bambang saya kira untuk medsosnya channel ini menjadi sekolah politik bagi para politisi-politisi muda. Saya acungi jempol dan insya Allah saya akan
ikut memberi support atau membantu pemikiran-pemikiran beliau sebisa-bisa saya. Gitu Mas Raja. Amin, amin, amin dari Alamin. Ya, terima kasih Pak Istajib sudah menyempatkan waktunya. Semoga apa yang diharapkan terjadi ya, apa yang diharapkan Pak Istajib, dan semoga kembali juga ke Pak Istajib sebagai berkah. Sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Istajib. Di usia Pak Bambang Sadono yang berulang tahun ke-65, mudah-mudahan Pak Bambang selalu, Pak Bambang dan keluarga selalu dalam dalam perlindungan Allah, selalu sehat, produktif, dan tentu juga bisa membina tokoh-tokoh muda yang lebih banyak. Jadi Mas Raja, tirulah. Ya, jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu. Kalau Anda bisa meniru 90%-nya Bapak, Anda sudah menjadi anak muda yang sukses ya. Mudah-mudahan umurnya berkah, amin ya, berkah, amin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Istajib telah menyempatkan waktunya ya tadi seperti yang sudah saya bilang. Jika begitu selesai sudah sesi wawancara kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kata-kata yang saya salah ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang YR Sadono, tetap di channel Bangsa TV.